Langsung Bung Ropan, untuk lini depan kita harus buat gol. Ya kan? Berarti kita bertumpu kepada Ole lah. Berarti Ole harus dapat pasokan bola-bola yang manja dari Tom Haye ataupun dari flank. Entah itu ada Vano, entah itu ada Struijk ataupun Egy. Gimana Bung Ropan? Iya, memang kan Ole memang khusus untuk bikin gol. Ya, itu pasti. Sayang memang kita tidak punya Marcelino dalam pertandingan yang sangat penting karena akumulasi. Oke, kita lupakan itu. Makanya saya bilang di kiri itu Vano itu akan masuk. Karena Vano itu adalah spesialis pemain yang dalam hal memberikan asis kan luar biasa. Di Borneo musim lalu 17 asis. 17 asis. Sekarang dia ada berapa 3 atau 4 asis ya dia dapatkan pada musim ini. Jadi memang dia punya visi bermain bola reading the game bagus. Vano memang tidak punya kecepatan karena di usianya kan. Namun bagaimana Patrick ingin melihat dia untuk bisa memanjakan Ole dengan passing-passing dia, umpan-umpan terukur. Itu yang dibutuhkan sehingga saya pikir memang dia akan masuk. Baik itu through pass maupun wall pass atau cutback atau dan dia akan selalu akan bertukar posisi karena yang punya kecepatan di sini kan Verdong. Kalau bermain 3-4-3, Verdong akan muncul dari sisi ini untuk bisa masuk dapat umpan dari Dix dari kanan. Iya, Dix akan masuk dari kanan. Tinggal di kanan ini kita akan tunggu Egy akan masuk atau Jakob. Kalau Dix tersedia di kanan, saya lebih oke dengan Jakob yang punya kecepatan. Karena Jakob itu kan pandai dalam hal memberikan umpan-umpan. Di Malu kita sudah tahu dan punya cara insting dia membunuh gawang dengan luar biasa. Jadi sama seperti Vano. Jadi mereka bukan hanya spesialis sebagai pengumpan, tapi bisa mencetak gol. Di saat Ole Romani terisolasi mereka akan muncul. Oke, Bung Jabrik, lawan Cina, ya kan? Ada beberapa hal yang mereka sudah persiapkan. Ya kan? Tadi kita lihat bahwa 6 striker mereka masuk. Artinya kebayang dong, mereka akan ofensif, ekstra ofensif mungkin. Melawan ras kuning ini, kan Anda punya pengalaman. Punya fighting spirit yang tinggi. Betul. 2 kali 40 menit tidak akan menyerah. Hajar terus. Kira-kira seperti apa pertandingan nanti? Mungkin pertandingan ini krusial juga ya Bang ya. Sampai pemain Cina ini mendatangkan pemain-pemain striker ya Bang ya. Berarti kan dia sudah ada target untuk buat dia menyerang. Iya. Pemain gelandang sama pemain belakang itu mereka juga kita harus waspada Bang. Berarti kita kalau memang permainan mereka dia counter attack, dia memain dari flank kiri kanan atau pemain dari tengah, kita harus bisa menjaga ritme permainan Bang. Itu bisa harus menghambat dia dengan kita memperlambat permainan atau apanya. Kita nanti tunggu ada momen-momen bagus kita bisa untuk buat counter attack juga atau kita buat transisi kita untuk buat menyerang Bang. Defense-nya ada Jiang Guangtai yang paling senior ini. Dan pemain baru mereka Wang Xiqin dan Zhejiang. Jiang Guangtai itu naturalisasi sebenarnya. Browning tuh. Namanya tuh itu masuk. Nah, kalau bicara boy, saya nggak usah takut ya dengan mereka mau bawa 6 striker, 10 striker juga. Karena kan sama-sama kan pengen menang di sini. Nah, mereka akan bermain, Branko Ivankovic akan bermain dengan pola 4-3-3 pasti. Makanya mereka lebih kuat akan menyerang kan. Tapi kehilangan Lin Lianmin, kehilangan dan Si Wuneng yang mendapatkan akumulasi, itu sangat berpengaruh buat mereka. Karena ini pemain-pemain kunci juga buat mereka. Praktis mereka hanya punya 2 pemain yang saya pikir perlu diantisipasi dan pasti mungkin San Yuning yang bikin gol, dia kan bikin gol kedua ketika di sini. Dan sama Serginho, pemain naturalisasi mereka. 2 ini aja. Nah, San Yuning ini pasti akan berhadapan dengan Joe Pelopesi. Sebelum masuk. Lebih jauh ke dalam, Joe akan ambil dia. Itu dilakukan oleh Pelopesi ketika menghadapi penyerang Bahrain. Muhammad Mahrun. Mahrun. Playmakernya pemain tengah. Jadi nggak bisa bikin apa-apa. Jadi saya pikir mereka boleh ada penyerang bagus, tapi di tengah agak lemah. Dan kalau kita balik flashback ke belakang di Cina, walaupun kita kalah 2-1, Jabrik kita penguasaan bola kan tinggi. 79%. Shot on goal juga kita ada 14. 14 sama 6. 14 tembakan, ada 6 on target. Mereka hanya 5 tembakan, 3 on target. Tapi mereka bisa menang. Belajar dari situ kan ada 2 counter attack. Jadi mereka meminjam cara bermain kita untuk lebih menunggu. Dan mereka counter lawan kita.
Nah sekarang mereka akan berbalik kan, karena mereka butuh menang, mereka coba untuk bermain dengan menyerang. Saya pikir ini menjadi makan buat kita, Boy. Bermain di kandang, mereka coba untuk bermain terbuka, akan selesai. Kita punya pertahanan kuat loh. Karena bermain di Cina itu bukan Rido, Jai Ises dan dengan Yasin Hafner. Verdong yang ke dalam bermain dengan Jai Ises dan Mes Hilgers. Sebelum Mes Hilgers tadi keluar. Kemudian Sain Patinama yang ada di kiri, Asnawi Mangku Alam ada di kanan. Jadi perbedaan jauh. Sekarang kita punya 4 pemain tambahan, bahkan 5 dengan Kevin Dix yang tidak bermain di Cina. Kita punya Emil, punya Dean James, punya Ole Romeni, punya Joel Pelupesi yang semua tidak bermain di Cina. Sekarang. Dan mereka tahu itu. Dan mereka bermain bagus lawan Bahrain yang saya sebut nama-nama tadi. Jadi memang akan berbeda jauh antara kita bermain di Cina dan kita bermain di GBK. Dan kita ingat hanya satu kali tim yang bisa mengalahkan kita, Jepang. Selebihnya tidak pernah menang melawan kita di GBK, termasuk Australia. 0-0. Juara Piala Teluk aja seperti Bahrain kalah kok lawan kita. Arab Saudi aja bahkan 2 kali main nggak pernah menang melawan kita. Itu di GBK kita. Di GBK. Hanya Jepang yang mampu mengalahkan kita. Selebihnya nggak. Jadi dengan kita harus menang, saya yakin kita bisa mengatasi. Ini kedua tim sama-sama menghindari gol cepat. Karena Cina pun takut. Kalau terjadi gol cepat, ya kita juga akan merasa juga berbahaya juga kalau kecolongan dari gol cepat. Ya, kita juga di samping, apalagi kita tuan rumah, Bang. Kita juga pastikan pengen bikin gol juga cepat ya kan. Tapi jangan lupa ya kan, kita juga pertahanan itu juga mesti waspada karena juga kan mereka bermain counter attack-nya juga lebih cepat lagi, Bang. Itu, Bang. Zhang Yuning itu ya punya kecepatan kan? Ya punya kecepatan. Ini temannya Kevin Dix ternyata di Vitesse. Iya. Jadi waktu di Cina Dix belum ada naturalisasi. Nah di GBK mereka ketemu. Ya itu pasti rame. Tapi yang saya yakin kenapa? Karena kita punya pertahanan yang kuat, Boy. Ya, yang kuat dengan Jai Ises, Rido sama Yasin Hafner. Ditambah lagi dengan keadaan Joel Pelupesi, kita tambah kuat akan bermain. Jadi kalau mereka terbuka, saya ingin melihat bahwa Cina akan bermain terbuka. Oke. Mereka ingin, tapi mereka akan kalah kalau mereka bermain lebih terbuka dengan kita. Ya, jadi akan sulit. Tertutup aja mereka bermain dengan kita, mereka kalah kok dalam ball position. Cuma memang kita kecolongan dengan 2 counter attack itu. Iya, tetapi kan sekarang berbeda. Starting 11 itu akan jauh berbeda dibandingkan dengan di Cina. Masih jauh berbeda penempatan Patrick Kluivert, dan dia tahu. Kita udah punya tim analisis yang bagus, tim asisten-asisten yang bagus. Alex Pastur pasti akan melihat. Kita bermain sama Cina itu diputar ulang-ulang. Pasti akan dilihat siapa yang akan bermain. Dan PK pasti menunggu. Mereka akan jual serangan, kita beli. Kita beli mereka. Begitu saya pikir. Dan ada 70.000 lebih penonton kita di sana. Habis ludes. Tiket habis. Ini pressure nggak nih? Kan pengaruh itu. Pengaruh. Sebagai pemain ketika bagaimana bermain tandang, udah dengan dukungan penonton, Jabri. Berarti motivasinya kita lebih tinggi. Apalagi kita butuh poin, Bang. Iya. Ya kan? Ada motivasi, semangat kita. Gemuruh itu membuat kita punya extra power gitu ya, ekstra tenaga. Tapi juga kan kadang-kadang juga jadi beban. Makanya disitulah kita jangan sampai kita nanti dengan ada dukungan penonton begitu kita jadi beban. Kita rileks aja, nyantai. Kadang-kadang kan cuma pemain itu kan ada kebiasaan untuk menghadapi penuhnya penonton itu bisa masing-masing, Bang. Kadang-kadang kan mereka juga nervous juga, Bang. Takut salah lah atau apa, dan biasanya begitu. Tapi kalau sekelas Dong, ya kan, Kevin Dix, Jai Ises itu udah jam terbang mereka udah katam itu, udah katam biasa. Tapi ada sebagian loh, Bang. Ada pemain-pemain yang pengalaman juga kadang-kadang untuk menghadapi nervous itu pasti ada, Bang. Bohong. Ya, tapi kalau melihat kita bisa menang melawan Bahrain, menang melawan Arab, itu luar biasa. Jadi ngatasinya gimana? Kalau seorang misalnya Yaakob Sayuri, ya kan, bukannya mengatakan dia tidak mampu mengatasi pressure, tapi cara mengatasinya gimana buat pemain ketika GBK sepenuh itu dan gemuruhnya itu? Ya, mereka juga kan tergantung masing-masing mereka, Bang, untuk menghadapi situasi. Malah yang ada juga kan motivasi mereka juga kan lebih mau memberikan yang terbaik, Bang, semuanya juga. Satu hal saya pikir yang perlu tambahkan sini, jangan overconfidence. Ya. Percaya diri perlu, tetapi jangan berlebihan. Itu akan jadi bumerang buat kita. Dan pasti mereka akan tahu itu.
percaya diri, optimis, bermain, fokus dalam pertandingan. Saya pikir enjoy the game buat mereka, bermain nggak usah tegang, nggak usah apa, takut salah, jangan takut salah. Dan starting 11 itu luar biasa, pasti sudah disiapin oleh Ais Pastor dan PK akan bisa bermain. Apalagi kalau babak pertama kita sudah unggul 2-0, bro. Makin percaya diri aja. Iya, dari garis belakang ke tengah itu saya pikir itu paten kata. Paten. Tinggal di depan itu siapa yang bisa mendampingi Ole. Kalau kita ingin butuh gol seperti yang Boy bilang tadi kan, itu yang akan kita tunggu. Karena satu pemain muda itu tinggi 190 Cina itu. Berarti bola-bola atas ya dia akan lebih mudah untuk intercept gitu, Bang. Gimana? Itu berarti harus ada kejelian dari pemain-pemain gelandang kita. Kalau memang posisi postur dari pemain belakang lawan itu tinggi, berarti kan mereka harus bola-bola bawah, Bang, harus diinin. Itu mereka sudah, kita pemain-pemain gelandang kita pasti udah bisa mengantisipasi itu. Zhejiang itu ya, namanya Zhejiang. Umurnya masih muda 190, Bang. Tapi kalau bisa melihat tinggi badan juga pemain-pemain Bahrain kan tinggi, Boy. Pemain-pemain Arab juga tinggi-tinggi. Iya kan? Karena bisa melihat pemain-pemain Australia juga tinggi-tinggi. Tapi gol-golnya kita juga kan nggak mungkin dari long passing, Bang. Selalu bola-bolanya 1-2 sentuhan. Oke. Dan ada God Bless. Wah, God Bless akan iringi ya. Ada PK telepon Albar ya. God Bless akan manggung di GBK, memberikan semangat. Pasti akan menyanyi rumah kita. GBK itu rumah kita. Rumah kita dong, GBK dong. Iya kan? Itu lebih pemain lebih termotivasi juga saya pikir. Sip. Kita tunggu ya. Penggemar timnas juga ya. Siapa? Itu rumah kita. Ahmad Albar ya. Ahmad Albar. Pastilah. Pasti. Bu Ropan, thank you. Sama-sama. Bung Jabrik, thank you juga. Kita berharap 23 pemain di Jakarta akan diumumkan, tetap solid semua. Yang nggak dipanggil pun tetap bangga karena merupakan bagian dari tim nasional. Dan 3 poin. Dan 3 poin. Itu yang penting. 6 poin. Tahun Jepang. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi minggu depan. Sportcast Nusantara TV.